البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut nama-namanya yang husna, nama-namanya yang mencapai puncak kebagusan, dengan diiringi rasa cinta dan pengagungan kepadanya. Karena inilah alhamdu, inilah pujian yang dituntut oleh kita semua ketika memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik memujinya sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maupun ketika memujinya karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha terpuji pada semua nama-nama dan sifat-sifatnya, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya, bahwasanya dimaksud dengan pujian untuk Allah yang sebenarnya adalah dzikru mahasinil mahmud ma'a mahabbatin wa ta'zim, yaitu menyebutkan kebaikan-kebaikan, sisi-sisi kebagusan dari zat yang dipuji, diiringi dengan rasa cinta dan rasa pengagungan. Jadi seorang belumlah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar kalau hanya pujian di lisan tanpa ada dua perkara ini, yaitu yang pertama mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua ta'zim, pengagungan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dengan itulah seorang hamba akan mampu untuk mewujudkan alhamdu yang sebenarnya. Ketika lisannya memuji Allah, menyanjung Allah dengan menyebut nama-nama maupun sifat-sifatnya yang sempurna, kemudian diiringi dengan rasa cinta kepadanya dan pengagungan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sepantasnya untuk kita jadikan sebagai zat yang paling kita cintai. Dan di antara sebab untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tidak lain adalah dengan melihat kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Karena kita saja sebagai hamba ketika memperhatikan orang-orang yang berbuat baik kepada kita, banyak memberi, kita akan tumbuh rasa cinta. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang telah memberikan segala-galanya untuk kita semua. Bahkan kehidupan kita
nyawa dan jiwa kita adalah pemberian dari Allah. Maka sepantasnya untuk kita menempatkan kecintaan yang paling tinggi untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk menguatkan sisi takzim, menguatkan sisi pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperhatikan sifat-sifat keagungan yang ada pada Allah. Karena Allah adalah zat yang maha agung, zat yang maha perkasa, zat yang maha kuasa. Semua apa yang ada di dunia adalah ciptaan dan di bawah pengaturannya. Tidak ada satupun yang bisa keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala bila Allah menghendaki, dan tidak ada satupun yang bisa keluar dari kekuasaannya. Nah, baru ketika terwujud mahabbah dan ta'zim pada puji-pujian yang kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah dia dikatakan sebagai seorang yang menunaikan tahmid yang sebenarnya. Makanya ketika seorang mengucapkan kalimat tersebut dengan penuh kecintaan dan pengagungan, padanya nilai ibadah yang sangat agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan alhamdulillah, kalimat tahmid yang ringkas ini, yang banyak kita mengucapkannya dalam hari-hari kita. Alhamdulillah, ketika diucapkan dari hati seorang yang betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya, maka dia itu tamla'ul mizan, pahalanya akan memenuhi timbangan kelak di hari kiamat. Satu kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan hanya kalimat yang meluncur di mulut-mulut kita tok, akan tapi kalimat yang terucap yang diiringi kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita terkait adab yang sepantasnya bagi setiap muslimah untuk berhias dengannya. Barakallahu fikum. Dan pada pertemuan terakhir kita sampai pada pasal yang ke-16 terkait hukuman bagi orang-orang yang terjatuh dalam penodaan terhadap kehormatan manusia, di mana hadis yang terakhir yang kita baca yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkaitan dengan mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Allah perlihatkan kepada beliau tentang suatu kaum yang mereka mencakar-cakar sendiri wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril tentang mereka ini siapa, maka Jibril mengatakan, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka inilah orang-orang yang suka memakan daging-daging manusia, yaitu orang-orang yang suka ghibah dan orang-orang yang suka membicarakan dan menodai kehormatan manusia. Nah, sekarang kita masuk pada dua fasal terakhir pada bab ini terkait masalah menjaga lisan, yaitu pada fasal yang ke-17. Qala Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullahu ta'ala, aqibatu man lam yahfaz lisanah. Akibat yang akan didapat oleh seorang yang tidak menjaga lisannya. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu,
Lamma qala wa hal nahnu mu'akhaduna bima natakallamu bih. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tatkala Mu'adz bertanya, apakah kami akan dihukum dengan sebab apa-apa yang kami ucapkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, ya Mu'adz, thaqilatka ummuk. Ay masya Allah an yaqula lahu min dhalik. Wa hal yaqubbu an-nasa ala manakhirihim fi jahannam illa ma nataqat bihi alsinatuhum. Maka Mu'adz kemudian dihadik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, celaka engkau wahai Mu'adz kalau sampai permasalahan seperti ini tidak mengetahui. Tidaklah manusia itu tersungkur dengan wajah-wajah mereka di neraka jahanam kecuali di antara sebab utamanya adalah manataqat bihi alsinatuhum. Kecuali dikarenakan ucapan-ucapan yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Perkataan-perkataan yang terucap dari lisan-lisan mereka. Ini diantara sebab terbanyak yang menjadikan manusia tersungkur di neraka jahanam. Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut an syarrin. Qulu khairan taghnamu waskutu an syarrin taslamu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan, maka siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah kebaikan. Ini yang kita diperintahkan. Siapa saja beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah kebaikan. Khairan, nakirah dalam konteks perintah, menunjukkan umum, yaitu keumuman semua perkara perkataan yang baik. Awliyaskun an syarrin, atau jika tidak mampu untuk berucap kebaikan maka diamlah dari keburukan. Yaitu maksudnya diamlah dari mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk. Kenapa? Karena ketika seorang mengucapkan kebaikan jelas dia akan mendapatkan pahala, dan ketika dia diam dari ucapan-ucapan yang buruk dia akan selamat dirinya. Kemudian Nabi katakan, qulu khairan taghnamu waskutu an syarrin taslamu. Ucapkanlah kebaikan sehingga kalian mendapatkan ghanimah. Diungkapkan taghnamu, yaitu seperti mendapatkan ghanimah, mendapatkan pahala yang besar. Dikarenakan ucapan-ucapan baik yang meluncur dari lisan-lisan kita. Apakah itu berupa zikrullah, zikir-zikir, ataukah kalimat-kalimat nasihat yang diarahkan kepada saudara-saudarinya, atau pengajaran, atau kalimat-kalimat yang diucapkan dalam muamalah dengan sesama saudaranya yang asalnya mubah, tapi dia ungkapkan untuk bisa menimbulkan kerekatan hubungan, menimbulkan kegembiraan di hati-hati orang-orang yang diajak bicara. Ini juga bisa bernilai ibadah. Seorang anak berbicara dengan pembicaraan yang mubah. Nah, pembicaraan yang mubah syarat. Nah, dengan orang tuanya, sehingga menimbulkan keceriaan pada hati orang tua, sehingga mereka gembira dengannya, maka bernilai ibadah. Demikian pula seorang istri bercengkerama, berbicara dengan suaminya dengan pembicaraan yang baik. Jauh dari ghibah maupun namimah. Walaupun mungkin menghabiskan beberapa waktu dalam pembicaraan, tapi dia inginkan untuk bisa mendapatkan ridha dari suaminya,
untuk memasukkan kegembiraan pada suaminya, maka ini juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya untuk seorang bisa mendapatkan pahala dari perkataan yang terucap dari lisan, yaitu qulu khairan, ucapkanlah kebaikan. Nah, ucapan-ucapan yang terbebas dari dosa. Kemudian kalau tidak mampu itu, maka wasqutu an syarrin taslam. Diamlah kalian dari kalimat-kalimat yang buruk, dari ucapan-ucapan yang jelek, sehingga kalian bisa selamat. Maka bimbingan ini cukup bagi siapa saja yang memiliki akal sehat untuk betul-betul dia berusaha untuk menjaga lisannya. Karena akibatnya tidak ringan. Allah Subhanahu wa taala kabarkan di sini, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan di sini, bahwasanya manusia banyak yang tersungkur ke dalam neraka dikarenakan buah dari lisannya. Sebagaimana pula disebutkan pada hadis setelahnya. Wa 'inda Ahmad wa Tirmidzi min hadits Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wa fi akhirih wa hal yaqubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih pada kisah yang sama, yaitu bersama dengan Mu'adz bin Jabal. Di akhir kalimatnya ada redaksi yang sedikit berbeda. Beliau mengatakan, nah, dan tidaklah manusia tersungkur di dalam neraka dengan wajah-wajah mereka, kecuali itu adalah buah dari lisan-lisan mereka, yaitu hasil yang dia panen di akhirat kelak. Nah, dari apa yang dia tanam dengan lisan-lisannya ketika di dunia. Maka Nabi mengatakan hasaidu alsinatihim. Naam. Taib. Ibaratkan seperti apa? Seperti seseorang yang memanen tanamannya. Demikian pula manusia kelak di akhirat. Mereka-mereka yang tersungkur di dalam neraka, di antara sebabnya adalah yaitu dari hasil panen lisan-lisan mereka. Maka dari sini tentunya peringatan untuk kita semua agar betul-betul menjaga perkara lisan. Karena perkara lisan, perkaranya tidaklah ringan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwasanya manusia secara umum banyak yang terjatuh di dalam jurang api neraka dikarenakan ucapan-ucapan yang meluncur dari lisannya, wal iyad billah. Kemudian bab terakhir pada, atau fasal terakhir pada bab ini, yaitu fadlu hifdzil lisani wa du'a'i bil wiqayati min syarri. Setelah kita membahas fasal demi fasal tentang adab yang dibimbingkan untuk kita betul-betul menjaga lisan dari hal yang sia-sia, menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang mengandung dosa, maka di akhir bab ini penutup yang sangat penting untuk kita perhatikan. Penutup yang sangat penting untuk kita perhatikan. Nah, agar setelah kita tahu akibat dan ancaman hukuman yang akan diberikan bagi mereka-mereka yang tidak menjaga lisan, ini untuk memperkuat sisi khauf, memperkuat sisi takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hati-hati. Juga kita didorong untuk memperkuat sisi harapan. Karena di sana ada keutamaan yang besar bagi orang-orang yang mampu menjaga lisannya. Sebagaimana telah kita lewati ancaman yang besar bagi orang-orang yang tidak menjaga lisannya. Nah, di bab terakhir ini akan dibawakan
hadis tentang keutamaan menjaga lisan dan bagaimana kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga dari keburukan lisan. Maka pembahasan terakhir ini sangat penting untuk betul-betul ditekankan dan diamalkan, karena doa dihafal, diamalkan. Baik, kita ambil hadis yang dibawakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. An Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man yatman li ma baina lihyayhi wa ma baina rijlayhi adman lahul jannah. Rawahul Bukhari bab hifdzil lisan. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man yatman lima baina lahyayhi, siapa saja yang menjamin untukku organ tubuh dia yang berada di antara apa? Di antara dua lahyainya, dua lihyahnya. Baik, yaitu yang dimaksud adalah lidah. Karena lidah dikekang dengan dua bibir, dengan dua rahang, dan juga terletak di antara dua lihyah, yaitu jenggot dan kumis. Yang terletak di antara jenggot dan kumisnya, yang terletak di antara rahang bawah dan rahang atas, dan terletak di antara dua bibirnya, yaitu tidak lain adalah lidah kita. Dan Rasulullah SAW mengatakan, siapa saja yang menjamin untukku organ tersebut, yaitu lidahnya, wa ma baina rijlaihi, dan organ tubuh yang berada di antara dua kakinya, yaitu yang dimaksud adalah farji, kemaluannya. Maka apa balasan yang dijanjikan? Atman lahul jannah, maka aku akan jamin baginya surga. Subhanallah, pahala yang agung, janji yang sangat besar, yang yakin bahwasanya janji tersebut akan ditepati bagi orang-orang yang memang mampu menjamin dua perkara yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang menjamin untukku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya menjamin untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia betul-betul jaga lisannya dan jaga kemaluannya dari terjatuh di dalam dosa-dosa. Menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang merupakan maksiat atau bid'ah atau bahkan syirik, dan menjaga kemaluan dari zina, dari perbuatan-perbuatan haram di bawah zina, seperti onani ataupun masturbasi. Siapa saja yang menjaga kedua organ tersebut dengan sebetul-betulnya, maka akan dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama. Jadi pahalanya surga. Kemudian hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man waqahu Allahu syarra ma baina lahyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhalal jannah. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala jaga dia dari keburukan organ yang berada di antara dua rahangnya atau dua bibirnya, atau di antara kumis dan jenggotnya.
serta Allah Subhanahu wa taala jaga keburukan organ yang berada di antara dua kakinya yang dimaksud adalah kemaluannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dengan ungkapan yang lebih ringan, yaitu siapa saja yang Allah jaga keburukan lidah dan keburukan kemaluannya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Hadis rawahu Tirmidzi bab ma jaa fi hifdzil lisan. Dari sini juga kita ketahui bahwasanya di antara bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yaitu tatkala hamba ini dijaga lisannya oleh Allah dari hal-hal yang buruk. Lisannya dijaga oleh Allah dari ucapan-ucapan yang kotor. Lisannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Ungkapan-ungkapan yang mengandung dosa. Demikian pula di antara bentuk pemuliaan Allah kepada hamba, yaitu tatkala si hamba ini diberi taufik untuk bisa menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan terkait kemaluannya. Dan yang paling buruknya adalah zina. Dan Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka-mereka surga. Makanya berarti penting untuk kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi penjagaan tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bimbingkan jalannya. Setelah kita tahu betapa pentingnya seorang untuk bisa mendapatkan penjagaan dari Allah terkait masalah lisan dan kemaluan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bimbingkan untuk kita bisa menempuh sebabnya, yaitu diantaranya dengan doa. Selain dengan mempelajari ilmu, mempelajari bimbingan Allah dan Rasulnya, bagaimana agar kita bisa menata lisan ini dan menjaga kehormatan, juga di sana ada jalan yang sangat penting, yaitu dengan melalui jalur doa. Melalui jalur doa. Maka di hadis yang terakhir pada bab ini, Syekh Hafizahullah Ta'ala menutup dengan hadis yang sangat penting, yang dengannya biiznillah tabaraka wa ta'ala seorang akan bisa terjaga lisannya dari hal-hal yang buruk, terjaga kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan. Nah, maka saya harapkan seandainya hadis-hadis yang sebelumnya ada yang masih belum dihafal, maka hadis terakhir ini didahulukan, terutama doanya. Kalau keberatan untuk menghafal lafaz hadisnya secara sempurna, maka hafalkan doanya untuk kita amalkan dalam doa-doa kita. Yang sudah menghafal, maka dijaga untuk diamalkan. Yang belum menghafal, maka dihafal untuk kita beramal dengannya. Baik. Barakallahu fikum. Perhatikan. Qala wa an Syutair ibn Syakal an Abi Syakal ibn Humaid radhiyallahu anhu. Ini nama sahabinya, yaitu anak meriwayatkan dari bapaknya. Dan ini sebaik-baik contoh bagaimana hubungan antara orang tua dan anak terkait masalah ilmu. Maka ini juga perlu untuk kita teladani. Ma'asyiral ummahat, ma'asyiral aba, untuk kita teladani bagaimana orang tua berupaya untuk memiliki hubungan keilmuan dengan anaknya. Dalam artian harus ada pada diri kita tekad untuk aku menjadi pendidik terbaik bagi anak-anak sebelum menjadi pendidik bagi orang lain. Karena anak-anak kita lah yang menjadi tanggung jawab kita. Pertama kali mereka adalah tanggung jawab kita, sehingga mengharuskan kita untuk mencurahkan perhatian,
untuk mencurahkan kesungguhan dalam mendidik, dalam mengarahkan mereka. Ini yang pertama. Pertama karena dorongan tanggung jawab. Karena kita akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan ditanyai tentang anak-anak kita, tidak akan ditanya tentang anak-anak orang lain. Nah, maka upayakan untuk betul-betul berikan perhatian. Kemudian yang kedua, yang seharusnya menjadi dorongan kita untuk berikan perhatian yang betul-betul besar terkait masalah pendidikan dan pengajaran anak kita. Selain karena tanggung jawab yang kita akan ditanya tentangnya, juga sisi yang kedua, sisi keutamaan yang akan diraih. Bukankah kita ingin ketika kita telah terbaring di kubur, kemudian di sana tetap ada pahala-pahala yang terus sampai kepada kita mengalir? Di antara jalurnya yaitu dari anak yang kita upayakan saat ini untuk mereka bisa menjadi anak-anak yang saleh. Anak-anak yang mendoakan orang tuanya, anak-anak yang beramal kebaikan karena didikan orang tuanya. Amalan-amalan itu pahalanya juga akan dirasakan oleh orang tua. Dan ini cukup dua dorongan. Yang pertama dorongan tanggung jawab dan kewajiban. Yang kedua dorongan untuk bisa meraih keutamaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal-hal yang lain yang terkadang malah bisa memalingkan, seperti untuk berbangga-bangga dengan anak, untuk bersaing dengan anak orang lain, ini malah akan memalingkan dari ikhlas dalam niatan. Tapi jadikan dua dorongan ini untuk betul-betul kita wujudkan, para ummahat, para aba, dalam upaya mendidik anak kita dan bersabar, karena perkara itu tidak mudah. Nah, sesuatu yang bernilai besar tentunya mesti ada ujian. Nah, apakah itu ujian kita karena waktu, karena kesibukan, tapi harus ada, karena itu juga adalah kebutuhan pokok. Sebagaimana kita dituntut untuk memberikan anak-anak kita makan dan minum, memberikan anak kita pakaian yang layak, memberikan anak kita kenyamanan dalam perkara-perkara dunianya, juga tidak kalah pentingnya untuk memberikan kepadanya asupan-asupan ilmu, asupan-asupan pengajaran, asupan-asupan adab. Nah, seandainya itu bisa diungkapkan atau diwujudkan dengan suapan, maka sebenarnya suapan untuk perkara ini harus suapan yang lebih banyak, lebih besar dibandingkan suapan makanan yang kita berikan kepada mereka. Kenapa? Karena tadi tanggung jawabnya yang besar. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sekalian orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan anak-anak kalian, keluarga kalian. Nah, kalau dia adalah laki-laki maka anak dan istrinya. Kalau dia perempuan maka juga memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak dan keluarganya. Mengupayakan untuk menjaga pula suaminya agar apa? Terhindar dari siksa api neraka. Walaupun pada asalnya ayat ini terarah kepada para pemimpin keluarga untuk menjaga diri dan keluarganya, tapi juga para wanita punya andil. Nah, untuk betul-betul menjaga diri dan anak-anaknya dari neraka. Yang datang dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "Allimuhum wa adibuhum." Ali bin Abi Thalib mengatakan, ajari mereka ilmu dan ajari mereka adab. Ini penting, karena kita berharap setelah kita mengenal dakwah sunnah, nah maka kita berharap anak-anak kita berjalan di atas sunnah dan istiqamah di atas. Kalau kita dulu mengenal dakwah sunnah ini setelah berlalu masa yang panjang, tahun demi tahun di atas kejahilan, tentunya kita tidak ingin
pengalaman dan sejarah yang buruk tersebut menimpa anak-anak kita. Nah, kita berharap mereka semenjak kecil terdidik di atas sunnah dan sampai besar istiqamah di atas sunnah. Bukan hanya pas kecil tok ketika mereka berada di bawah asuhan kita mereka nurut di atas sunnah, tapi setelah itu futur setelah dewasanya. Ini juga bentuk kegagalan. Nah, dan masing-masing kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufik untuk mewujudkan hal tersebut, di antaranya dengan doa. Di antaranya dengan doa dan terus memperbaiki diri. Karena sebab kebaikan anak bermula dari kebaikan orang tua. Ini penting. Allah akan jaga keadaan anak ketika orang tuanya saleh. Walaupun telah mati dan anak-anak masih kecil, jangan khawatir apabila dia di dunia mewujudkan kesolehan. Allah yang akan menjaganya. Allah yang akan menjaganya. Sebagaimana dalam kisah di surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihah. Dan adalah kedua orang tua dari anak adalah ayah dari kedua anak yatim tersebut dulunya orang saleh. Sehingga harta peninggalannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka masih kecil tidak mampu menjaga, tapi Allah Subhanahu wa taala jaga agar mereka bisa kelak mendapatkannya ketika sudah dewasa. Nah, dan di antara sebaik-baik sesuatu yang diwariskan adalah ilmu. Dan sampai luput dari kita kesempatan untuk mendidik mereka. Karena mungkin kita hanya mampu dan kita hanya diberi kesempatan mendidik anak kita. Sebab orang lain belum tentu mau menyerahkan anak-anak mereka untuk dididik oleh kita. Nah, apabila ada peluang untuk kita mendidik anak-anak orang lain, maka itu perlu disyukuri. Dan bahkan wajib untuk disyukuri ketika ada peluang untuk kita bisa mendidik anak-anak orang lain selain anak kita. Tapi pada sebagian orang tidak terbuka untuk dia bisa mendidik anak orang lain karena mungkin kemampuannya, karena mungkin keilmuannya. Tapi jangan sampai luput untuk punya kesempatan mendidik anak. Agar sama-sama punya bagian meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Dan di antara sebabnya untuk bisa mendidik ya kita belajar dulu. Jangan sampai kita inginnya mendidik tapi malah mengajari salah. Contoh perkara yang sangat mudah yaitu Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah, jangan sampai kita tidak punya bagian mendidik anak kita Al-Fatihah, karena bacaan ini akan terus-menerus dibaca sampai umurnya habis di dunia. Kalau ihtisab orang tua dalam mengajarkan Al-Fatihah kepada anaknya, pahala yang akan dituai sangat banyak. Maka berarti kita harus belajar membaca Al-Fatihah yang benar. Nah, membaca huruf-huruf hijaiyah juga penting, panjang pendeknya. Jangan sampai kita inginnya mengajari anak tapi mengajari yang salah. Nah, juga yang tidak kalah pentingnya pengajaran adab. Nah, pengajaran adab ketika di luar, pengajaran adab untuk mereka jujur, pengajaran adab untuk mereka bagus dalam bermuamalah dengan teman, pengajaran adab ketika ada pertengkaran sesama temannya untuk mudah memaafkan dan tidak memiliki dendam. Ini penting. Nah, untuk betul-betul diterapkan. Bukan sebaliknya, jangan sampai malah kita merusak. Karena bagaimanapun anak mesti butuh untuk mereka interaksi dengan yang lain, dan di sini adalah masa-masa belajar. Jangan disia-siakan. Karena sebagian pola pikir orang tua keliru, menganggap bahwasanya anak itu harus
harus betul-betul dipagari untuk tidak bergaul, khawatir ada efek negatif dari luar. Dari sisi niat betul, memang kita diupayakan untuk memagari anak-anak kita dari efek-efek negatif dari luar, tapi bukan berarti kemudian menjadikan mereka tidak bergaul. Dan bahkan pergaulan di masa kecil itu termasuk salah satu hal penting untuk kita melatih tamyiz, melatih kemampuan mereka dalam membedakan yang baik dan buruk. Dan di situ masa yang kita biidznillah akan mudah untuk menetralisasi, membersihkan hal-hal yang jelek ketika masuk dengan cepat. Karena mereka terbilang masih jujur pada asalnya. Ada sesuatu mereka katakan. Sehingga kita bisa untuk meluruskan ketika salah, ada gambaran yang jelek ketika salah. Tapi di sini memang butuh keuletan. Tapi siapa saja yang pada masa-masa ini betul-betul berhasil, insyaallah akan tercapai tamyiz yang bagus pada mereka, akan mampu membedakan baik dan buruk dengan cepat. Dan kapan saja itu terlatih semenjak dini, semakin besar semakin kuat, insyaallah ta'ala. Tapi ketika kecilnya tidak pernah bergaul, kemudian setelah dewasa baru keluar, dia mendapati banyak benturan, mendapati kok di luar banyak yang mengajak keburukan, ini akan mudah untuk terseret. Betapa banyak mereka-mereka yang dulu dididik ketat di atas dakwah salafiyah, kemudian keluar mengenal HP seakan-akan dia keluar dari penjara. Akhirnya euforia, betul-betul gembira dengan kebebasan dan futurnya kebablasan. Wal'iyadzubillah. Tentunya kita tidak berharap seperti itu. Maka diupayakan ta'awun yang baik dalam hal ini, dalam upaya mencapai kebaikan anak-anak kita. Dalam pergaulan, diawasi tutur kata mereka. Sesekali lewat ketika anak sedang bermain, bagaimana mereka berbicaranya dengan temannya. Ada pada sisi anakku kok ngomongnya suka kasar, nanti dinetralkan di rumah, bagaimana caranya. Dan seterusnya, berupaya untuk memperbaiki. Terkhusus pada anak-anak kita, kemudian juga pada teman-temannya. Baik, kita kembali kepada hadis. Di sini Syutair bin Syakal, sang anak meriwayatkan dari ayahnya itu Syakal bin Humaid. Qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya Rasulullah alimni ta'awudzan ata'awwadhu bih. Fa fi riwayatin alimni du'aan antafi'u bih. Syakal bin Humaid datang, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, ajarilah aku suatu bacaan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk aku meminta kepada Allah perlindungan dengannya. Dan dalam riwayat yang lain dengan lafaz ya Rasulullah, ajarilah aku doa yang aku bisa mengambil kemanfaatan dengannya. Dan ini sudah menjadi kebiasaan para sahabat, datang dalam banyak riwayat, banyak hadis, datang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta diajari doa. Berarti doa itu ya harus belajar. Doa itu berupaya untuk tanya apa doa ini, dan doa itu penting. Karena perkara doa, perkara yang tidak terlepas dari waktu-waktu kita ketika hidup. Dan bertanya tentang doa yang terbaik dalam masalah ini bagaimana? Aku ada kesulitan, aku punya hajat ini, apa kira-kira doa yang paling bagus yang diajarkan oleh Nabi? Penting. Nah, di sini Syakal bin Humaid datang minta untuk diajari doa. Qala fa akhadha bi kaffi, maka beliau pun memegang
telapak tangan. Ini menunjukkan kedekatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat dan upaya Nabi agar yang diajar ini betul-betul perhatian, diambil telapak tangannya dipegang oleh Nabi. Nah, dan ini juga metode perlu dicontoh ketika kita ingin menekankan sesuatu pada anak kita, pegang, nah, sesuatu bagian dari tubuhnya agar dia konsentrasi dengan apa yang mau kita ucapkan. Nah, dan juga untuk membuahkan kedekatan antara orang tua dan anak. Karena di antara problem yang banyak terjadi, terutama di masa-masa ini ketika banyak orang tua sibuk dengan pekerjaannya. Yang ayah sibuk dengan pekerjaannya, ibu sibuk dengan pekerjaannya, lalu anak hanya dibiarkan saja belajar ke sekolah, belajar di madrasah, setelah itu pulang tidur, dan orang tua juga kecapean tidur. Sehingga kedekatan minim. Padahal kedekatan orang tua dengan anak itu penting untuk dipupuk terus sehingga anak merasa nyaman dengan orang tuanya, bukan malah merasa sungkan, merasa canggung ketika duduk bersama dengan orang tua. Baik. Di antara upaya yang dicontohkan oleh Nabi ini, fa akhadha bi kaffi. Ketika mau nasihati, pegang sebagian tubuhnya. Nah, tangannya, pundaknya atau yang lainnya. Ketika duduk jajan misalnya pegang pundaknya dan seterusnya. Ini contoh nabawi untuk apa? Menjalin kedekatan dengan orang yang mau kita beri nasihat, kita beri pengajaran. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi." Doa yang ringkas. Nah, perhatikan Nabi SAW katakan, qul, ucapkanlah, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, sungguhnya aku minta perlindungan kepadamu dari syarri sam'i, dari kejelekan pendengaranku, sehingga aku tidak mendengar perkara-perkara yang engkau benci ya Allah. Kenapa? Karena telinga kita kalau tidak dijaga dari kejelekan pendengaran, maka dia akan condong untuk mendengarkan hal-hal yang dibenci oleh Allah, hal-hal yang dimurkai oleh Allah, ucapan-ucapan kotor, nah, musik-musik, nyanyian, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, wa min syarri basari, dan aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari kejelekan penglihatanku, sehingga aku tidak melihat sesuatu yang tidak engkau ridhai. Dan ini juga sangat penting, terlebih lagi di masa-masa kita yang hampir tidak luput mata ini dari memandang sesuatu yang buruk ketika keluar dari rumah-rumah kita. Bahkan di dalam rumah pun sekarang peluang untuk melihat hal-hal yang buruk itu sangat terbuka melalui layar-layar HP kita. Kalau tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan penglihatan, maka sungguh mata ini akan melihat pada hal-hal yang jelek, yang bisa mengakibatkan rusak akal dan rusak perilakunya. Betapa banyak sekarang anak-anak muda, bahkan yang tidak muda pun, dari orang-orang tua yang rusak, kecanduan dengan hal-hal yang porno, kecanduan dengan melihat hal-hal yang buruk, wal'iyadzubillah. Wa min syarri basari. Kemudian yang ketiga, wa min syarri lisani. Ini yang menjadi inti dalam pembahasan kita, yaitu minta perlindungan kepada Allah dari keburukan lisanku, agar tidak mengucapkan hal-hal yang buruk, agar tidak mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat, agar tidak mengucapkan hal-hal yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhai.
Karena lisan kalau keburukannya tidak dijaga oleh Allah, dia akan lepas karena lisan tidak punya kekang. Nah, kita bisa mengekangnya ya dengan apa? Dengan keimanan. Minta agar Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan kepada kita dari keburukan lisan tersebut. Kemudian yang keempat, wa min syarri qalbi, dan dari keburukan hatiku. Keburukan hati bagaimana maksudnya? Yaitu kita memohon kepada Allah agar dijaga dari keburukan hati sehingga tidak meyakini keyakinan-keyakinan batil, tidak berakidah dengan akidah yang sesat. Ini masuk dalam min syarri qalbi. Nah, demikian pula agar hati ini tidak terjangkiti penyakit-penyakit hati seperti hasad, iri, dengki, dan yang lainnya dari penyakit-penyakit yang menimpa hati. Berarti luas sekali cakupannya, wa min syarri qalbi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wa min syarri manihi. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari keburukan maniku. Nah, hal ini mencakup laki-laki maupun perempuan karena semuanya ada padanya. Dari keburukan maninya, sehingga mani ini tidak mendorong untuk orang tersebut melakukan hal-hal yang buruk, baik itu zina maupun permulaan-permulaannya dari hal-hal yang condong kepada syahwat. Nah, karena betapa banyak seseorang yang tidak dijaga dirinya dari keburukan maninya, akhirnya apa? Dia lampiaskan pada hal-hal yang diharamkan, walaupun dia sudah memiliki istri kalau dia seorang laki-laki. Dan sebaliknya kalau dia perempuan walaupun sudah bersuami, ketika tidak Allah jaga dari keburukan maninya, akhirnya dia berbuat hal yang bejat. Nah, maka doa ini sebagai penutup dari bab kita itu sangat penting untuk diamalkan. Nah, yang setelah diajari oleh Nabi SAW, maka itulah yang diamalkan oleh Syekh Khalil bin Humaid. Nah, dalam hadis Nabi mengajari, fa akhadha bi kaffi fa qala qul Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi hatta hafidtuha. Nabi memegang tanganku dan mengucapkan, menuntut doa tersebut sampai aku menghafalnya. Naam, berarti hafalkan. Naam, barakallahu fikum, dan amalkan. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ahmad, dan dimasukkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Abi Dawud. Naam, ini penutup untuk bab kita. Naam, dihafalkan doa tersebut. Naam, padanya permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan 5 bagian tubuh kita. Nah, dari pendengaran, penglihatan, lisan, hati, dan mani kita yang berkaitan dengan kemaluan. Kepada seseorang hamba, pada 5 organ ini Allah Subhanahu wa taala jaga dari keburukan-keburukannya, maka sungguh dia adalah seorang yang selamat. Seorang yang selamat di dunia maupun akhiratnya. Nah, barakallahu fikun, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua terjaga dari keburukan hal-hal yang 5 ini. Dikhususkan perkara yang 5 ini dari organ-organ tubuh yang lain. Nah, untuk kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukannya, dikatakan oleh para ulama, li'annaha aslu kulli syarrin wa qa'idatuhu wa manba'uh. Karena kelima organ tubuh ini merupakan apa? Dasar terjadinya semua keburukan. Keburukan bisa bermula dari sesuatu yang kita dengar. Contohnya, kita mendengar namimah dari seseorang. Ya fulana, kamu dikata-katain oleh si fulana demikian. Keburukan didengar, akhirnya dia marah,
dia melabrak dan seterusnya misalnya. Ini berawal dari yang didengar. Maka aslu kulli syarr. Kelima perkara ini adalah dasar semua keburukan. Wa qa'idatuhu wa bamba'uh. Dan yang menjadi apa? Menjadi pondasi serta apa? Sumber keburukan. Maka kalau kita sudah dijaga dari 5 ini, insya Allah selamat. Keburukan bisa berasal dari apa yang kita lihat. Kita banyak mereka-mereka yang menonton acara-acara yang buruk, akhirnya mereka ingin praktek keburukan tersebut. Melihat contoh yang buruk yang dilihat, ingin ditiru. Demikian pula lisan, ini sumber poros dari keburukan juga ketika tidak dijaga. Dan kemudian hati juga niatan-niatan yang buruk berpusat di hati dan kemaluan. Nah, mani yang menjadi apa? Nah, unsur paling besar untuk menggejolakkan syahwat. Ini juga ketika tidak dijaga, kita dari keburukannya akan apa? Mendorong untuk seseorang berbuat bejat. Nah, nasallallahu azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka